Jet tempur Rafael Indonesia disebut TNI AU akan tiba di tahun 2026 mendatang. Diberitakan sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Muhammad Tony Harjono menyebut setengah lusin Rafael Indonesia akan tiba sebelum pertengahan tahun 2026. Tidak langsung datang 6 unit, namun skema pengiriman Rafael Indonesia oleh Dassault Aviation Prancis disebut akan terjadi dalam 2 tahap. Jadi, di pertengahan tahun depan nanti kami sudah punya 6 pesawat Rafale, tegas Marsikal Muhammad Tony Harjono. Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa TNI AU telah melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut kedatangan pesawat tempur tersebut. Tak cuma jet tempur Rafale dari Dassault Aviation Prancis, Indonesia rupanya juga akan segera kedatangan pesawat angkut Airbus A400M yang dipesan sejak tahun 2021 silam. Airbus bahkan sudah memamerkan penamapakan A400M pesanan Indonesia yang akan segera dikirimkannya. Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan bahwa pesawat angkut berat Airbus A400M dijadwalkan tiba di tanah air pada November tahun 2025. Dia menjelaskan bahwa sarana dan prasarana di Lanut Halim sudah mulai direnovasi, termasuk gudang logistiknya. Dia juga mengatakan bahwa TNI AU sedang menyiapkan perangkat lunak dan personel sebagai bagian dari antisipasi kedatangan Airbus A400M. Dilihat dari unggahan akun Instagram Koharmato 04 pada 9 Maret tahun 2025, dalam rapat yang dihadiri Komandan Komando Pemeliharaan Material Angkatan Udara Marsikal Muda TNI Asfon Jauhari, SIPNC. Secara virtual ini membahas persiapan TNI AU guna menyambut armada baru dengan teknologi-teknologi baru bagi Indonesia. Marsikal TNI Tony Harjono dalam sambutannya menegaskan komitmen TNI AU dalam mendukung rencana strategis pertahanan nasional Presiden RI Prabowo Subianto melalui modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan Al-Hankam dan penguatan struktur organisasi yang lebih adaptif dan profesional. Dalam rapat tersebut, Jenderal Udara Bintang 4 ini menekankan pentingnya restrukturisasi organisasi agar lebih adaptif dalam menghadapi dinamika ancaman udara modern. Penguatan Kopsudas dan Kopasgat menjadi agenda utama, termasuk pembentukan batalion baru Kopasgat dan pembahasan Satuan Pertahanan Udara yang sebelumnya mengalami perubahan struktur. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesiapan tempur pasukan khusus, serta membangun sistem pertahanan udara yang lebih responsif dan terintegrasi. Sejumlah pesawat tempur generasi terbaru dan perlengkapan pendukung telah memasuki tahap akhir pengadaan, dengan beberapa unit pertama dijadwalkan tiba dalam waktu dekat dan pengiriman berikutnya dilakukan secara bertahap. Modernisasi ini merupakan bagian dari tekad TNI AU AMPUH yang modern, guna memastikan kesiapan operasional yang unggul serta memperkuat daya tangkal terhadap berbagai ancaman strategis. Di bidang sumber daya manusia, Kasau menegaskan bahwa profesionalisme prajurit harus terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan organisasi dan teknologi alutsista.